Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas kisahnya malam hari ini adalah mengenai sosok entitas yang saya sebut namanya sebagai Ilham. Dan sebagai informasi, sebelum memulai cerita, Ilham ini memang berasal dari line 70-an. Dia adalah sosok entitas yang sebenarnya tidak lagi mengingat siapa nama aslinya, cuma karena memang pembawaannya yang pada saat itu terlihat lembut dan juga terlihat sangat baik sebagai sosok seorang anak gitu ya. Nggak tahu kenapa saya ingin saja memanggil dia sebagai Ilham. Disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya di setiap edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana saya akan menceritakan sebuah kisah dari sesosok residual energi melalui residual memori yang tersisa di dalam diri dia yang dulu pernah hidup ya. Perihal kalian akan percaya atau tidak itu terserah kalian. Jika kalian percaya maka jadikan pembelajaran, jika tidak ya cukup anggap saja cerita yang saya bawakan ini sebagai dongeng malam biasa. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai perbedaan tersebut dan saling menebarkan energi yang positif antar sesama. Dan sedikit flashback mengenai bagaimana proses pertemuan saya dengan sosok Ilham ini sendiri adalah ketika dimana suatu hari salah seorang kerabat saya ini bercerita bahwa dia memiliki sebuah lemari geser yang memang dia letakkan di salah satu kamar tamunya. Jadi dari dalam kamar tamu tersebut, tempat dimana lemari geser tersebut berada, dia ini seperti sering mendengar suara dibuka dan ditutupnya pintu dari lemari geser tersebut. Padahal dia yakin pada saat itu di kamar itu tidak ada orang sama sekali. Dan ketika merasa penasaran gitu ya, kerabat saya itu pernah sesekali mencoba untuk mengintip, dan memang dia mendapati bahwasanya sewaktu-waktu pintu dari lemari geser yang dia miliki tersebut itu akan sedikit terbuka, meskipun awalnya dia sangat yakin bahwa pintu tersebut sebelumnya itu tertutup dengan rapat. Jadi kayak seolah-olah itu ada seseorang yang membuka pintu tersebut dan lupa menutupnya lagi dengan rapat. Dan dari cerita tersebutlah pada akhirnya membuat saya ini merasa ya sekedar penasaran aja ya, tanpa menjanjikan apa-apa, karena saya sendiri juga bukan siapa-siapa gitu kan. Hanya saja ada sebuah intuisi yang kemudian membuat saya ini merasa ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Dan ketika kemudian saya sampai di rumah salah seorang kerabat saya tersebut, saya masuk ke dalam kamar yang dia maksud dan melihat lemari yang dia ceritakan juga. Di sanalah kemudian ketika saya meminta izin gitu ya untuk berada di kamar tersebut, melihat apa yang sebenarnya terjadi, hanya ada saya sendirian gitu tanpa ditemani oleh beliau. Ketika saya membuka pintu lemari itu, di sanalah saya kemudian menemukan sosok Ilham, sosok entitas kecil mungil yang sedang bersembunyi. Jadi dia lagi duduk meringkuk di dalam lemari tersebut sambil senyum malu-malu ketika dia menyadari bahwa saya bisa melihat keberadaan dia waktu itu. Hanya saja dia memang sedikit merasa terintimidasi oleh keberadaan sosok Lin yang kebetulan memang ketika saya datang pada hari itu ke tempat kerabat saya sedang ikut bersama saya, dan pada saat itu juga ikut menyaksikan keberadaan Ilham di dalam lemari itu. Dan situasinya pada saat itu kalau harus dijelaskan ya, jujur saya langsung merasa simpati ketika sosok residual energi dari si Ilham ini terlihat, karena dia terlihat sekali memiliki energi yang positif sebenarnya ya. Nggak terasa sama sekali kalau dia ini adalah energi atau residual yang jahil atau jahat atau gimana gitu. Terlebih lagi ketika saya melihat dia berusaha untuk keluar dari dalam lemari tersebut dan mendekati saya untuk berkomunikasi gitu ya. Pada saat itu saya menyadari bahwasanya si Ilham ini memiliki sesuatu yang spesial, bahwa dia harus menyeret kedua kakinya yang terlihat lunglai untuk bergerak dan untuk berjalan keluar dari dalam lemari. Jadi memang kedua kakinya si Ilham ini seperti tidak memiliki tulang seperti halnya kita manusia pada umumnya gitu ya. Si Ilham ini tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Jadi memang dia harus benar-benar menggunakan kekuatan kedua tangannya untuk
menggerakkan badannya, menyeret kakinya untuk melakukan sebuah kegiatan. Dan secara penampilan pun Ilham ini sebenarnya tidak menakutkan ya. Dia memang berwajah pucat pada saat itu, rambutnya tipis sebelah tengah gitu ya, dan bibirnya kering, pecah-pecah. Tapi selain itu dia tidak memiliki sebuah penampakan yang membuat kita harus lari ketakutan. Karena Ilham ini terlihat seperti anak-anak biasanya aja, hanya dengan kulit yang pucat dan juga sorot mata yang sedikit kosong. Dan di sanalah pada akhirnya saya yang awalnya tidak berniat sama sekali untuk menemukan sosok untuk diajak berkomunikasi ya, pada akhirnya memutuskan untuk membuka komunikasi kepada si Ilham. Dan memang seperti yang saya jelaskan di atas tadi, dia tidak mengingat siapa nama aslinya, dan apa yang tersisa di dalam residual memorinya pada saat itu hanyalah mengenai beberapa potongan-potongan kisah kehidupannya di masa lalu dengan sesosok kucing kecil yang saya juga nggak tahu siapa namanya, berwarna hitam putih yang kelihatannya banyak sekali menemani keseharian si Ilham ketika dulu dia masih hidup. Dan secara keseluruhan bisa saya pastikan bahwasanya si Ilham ini sepertinya adalah sosok anak yang memang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Entah tidak disukai atau tidak diinginkan ketika dia memang masih di dalam kandungan gitu ya, atau ketika dia baru saja lahir dan diketahui dia memiliki sesuatu yang spesial tadi mengenai kondisi kedua kakinya. Tapi yang jelas apa yang saya rasakan dari residual memorinya si Ilham, dia ini memang betul-betul anak yang haus akan kasih sayang, dan dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang sesuai dengan apa yang harusnya dia dapatkan sebagai seorang anak dari orang tuanya. Dan apa yang terlihat dari masa-masa di mana si Ilham ini pernah hidup, sebenarnya saya nggak tega untuk menceritakannya satu persatu kepada kalian. Mungkin kalian bisa lah ya membayangkan kalau misalkan saya hanya menyebutkan kalimat-kalimat seperti Ilham tidak diperlakukan secara layak oleh keluarganya, entah itu dari secara fisik maupun perlakuan secara mental. Ilham ini sering dipukuli oleh orang tuanya, sering dimarahi gitu ya atas hal-hal kecil kesalahan yang dia lakukan. Dan memang pada saat itu dari residual memori yang terlihat dari dalam diri si Ilham, ada satu lagi seorang anak yang mungkin usianya beberapa tahun di atasnya si Ilham ya. Jadi misalkan si Ilham ini sekitar 8 atau 9 tahun, nah sosok satu anak lainnya ini mungkin sekitar 11 atau 12 tahun, tapi tidak jelas apa hubungan mereka pada saat itu antara si Ilham dengan anak tersebut ya, karena memang sama sekali tidak bisa terbaca oleh dari residual memorinya si Ilham. Dan Ilham ini mengatakan bahwasanya pukulan-pukulan yang sering dia dapatkan gitu ya dari ayah maupun ibunya itu adalah sesuatu yang sudah biasa dia dapatkan sehari-hari. Jadi dia udah nggak ngambil hati lagi ketika dia diperlakukan seperti itu. Jadi ketika si Ilham ini masih hidup dulu, misalkan gitu ya, dia lagi tiba-tiba lewat gitu di depan ayahnya gitu atau di depan ibunya, terus ayah atau ibunya ini ngerasa nggak suka dengan kehadiran dia pada saat itu si Ilham bisa tiba-tiba aja ditendang gitu sama ayahnya atau sama ibunya, disepak gitu. Dan waktu itu si Ilham saking sudah terbiasanya mendapatkan perlakuan seperti itu, Ilham tidak lagi menganggap bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyakitkan harusnya bagi hati dia. Jadi dia sudah menganggap hal tersebut itu sebagai ya udahlah sebuah candaan aja. Itu cara bagaimana bapak ataupun ibu saya itu menyapa saya, atau katakanlah itu adalah love language mereka terhadap diri saya gitu. Dan Ilham ini karena kekurangannya pada saat itu otomatis dia memiliki kesulitan untuk bisa duduk di kursi gitu ya, untuk bisa naik ke atas ranjang. Jadi pada saat itu si Ilham ini memang setiap kali makan dia ini hanya diberikan makanan di atas daun pisang gitu ya, yang diletakkan di atas lantai rumahnya yang waktu itu masih tanah, dan di sanalah Ilham makan. Jadi dia makan itu di atas tanah karena memang orang tuanya pada saat itu nggak mau direpotkan ya untuk menaik turunkan Ilham ke atas kursi yang sebagaimana layaknya harusnya dia berada ketika makan. Begitu pula ketika tidur, si Ilham ini kan satu kamar dengan sosok anak
muda lainnya tadi yang saya bilang saya tidak bisa menangkap dengan jelas apa hubungan mereka. Kalau anak muda yang satunya itu tidur di atas ranjang, maka si Ilham ini mau nggak mau dia hanya tidur beralaskan tikar di bawah tadi, di atas lantai tanah tadi, karena memang dia nggak bisa naik turun dengan gampang kan ke atas ranjang karena keterbatasannya. Dan sebenarnya di luar spesialnya si Ilham ini ya, keadaannya secara fisik, Ilham ini adalah sosok anak yang sangat ceria. Jadi dia nggak pernah terlalu memikirkan apa yang terjadi kepada dirinya gitu. Dia nggak pernah mengambil dari sisi yang menyedihkannya lah gitu ya. Karena kalau menurut Ilham ya sudah, apa yang terjadi pada diri dia pada saat itu ya sudah saya terima dan saya jalani. Dan Ilham ini senang sekali pergi ke sebuah lapangan tanah merah gitu ya. Jadi di dekat rumahnya waktu itu kalau menurut Ilham ada sebuah lapangan di mana setiap sore itu biasanya banyak anak-anak yang seusia dia itu ke sana untuk bermain bola, untuk untuk bermain kejar-kejaran gitu. Nah, si Ilham ini setiap sore selalu ke sana nih. Dan cara dia untuk datang ke lapangan tanah merah tersebut ya satu-satunya adalah dengan menyeret kedua kakinya. Jadi kalau menurut Ilham pada saat itu dia akan meletakkan 2 buah sendal jepit dia di telapak tangannya gitu ya. Kalau kata Ilham itu supaya dia bisa bergerak lebih cepat, dia bisa menyeret badannya lebih cepat gitu ya di atas tanah tanpa harus melukai kedua telapak tangannya. Dan ketika dia melihat teman-temannya bermain pada saat itu, entah bermain bola, entah bermain kejar-kejaran atau apalah di lapangan tersebut sih, Ilham ini kelihatan akan bersorak kegirangan gitu. Dia akan ikut menyemangati, pokoknya ceria lah. Ini anak ini sangat ceria sekali kepribadiannya. Meskipun Ilham ini bilang bahwasanya dia nggak pernah diberikan kesempatan sekalipun oleh teman-temannya untuk ikut main gitu, untuk ikut gabung pada saat itu kan. Ya karena spesialnya si Ilham itu tadi. Cuma si Ilham bilang, apapun yang menjadi ejekan temennya pada saat itu pasti adalah 2-3 orang yang nggak bisa menjaga mulutnya gitulah ya, katakanlah, yang ngejek keadaannya si Ilham. Ilham hanya menganggap ejekan-ejekan tersebut ya udah sebagai sebuah candaan aja. Ilham nggak pernah masukin ke dalam hati katanya. Dan sebenarnya saya tidak ingin menceritakan terlalu vulgar bagaimana keseharian Ilham, bagaimana perlakuan orang tua Ilham selama si Ilham ini hidup ya, karena rasanya sangat menyesakkan dan saya sudah capek harus selalu nangis berlinang air mata setiap kali membaca residual memori dari sesosok entitas yang menurut saya menyedihkan. Karena kalian bisa dengar sendiri suara saya juga sudah bindeng karena belakangan ini saya kebanyakan membaca residual memori yang cukup menyedihkan dan itu rasanya nggak enak karena harus bergelut dengan perasaan kita sendiri gitu ya. Yang jelas yang harus kalian tahu bahwasanya Ilham ini memang diperlakukan dengan kasar dan tidak layak oleh keluarganya gitu ya. Dan hal yang paling membuat saya tidak terima sebenarnya ketika berkomunikasi dengan si Ilham adalah ketika mengetahui tugas Ilham di rumah tersebut salah satunya adalah mencuci piring. Jadi waktu itu memang posisinya tempat si Ilham ini mencuci piring itu ada di bagian belakang rumah dan itu ada di bawah ya, hanya beralaskan papan-papan yang sudah lumut, yang licin gitu. Jadi setiap kali si Ilham ini nyuci piring kan otomatis badan dia basah kuyup ya. Karena dia kan nggak bisa duduk, dia nggak bisa berdiri. Jadi dia nyuci itu dalam keadaan yang memang kakinya melunglai gitu aja. Jadi dia nyuci itu kayak seolah-olah itu dia mandi, dia basah kuyup. Setiap kali selesai cuci piring, Ilham akan balik ke dalam kamarnya untuk ganti baju dalam keadaan tubuh udah menggigil kedinginan. Lalu bagaimanakah pada akhirnya si Ilham ini sosoknya berubah menjadi sosok residual energi yang pada akhirnya merasa nyaman untuk menempati sebuah lemari sebagai tempat persembunyiannya selama dia looping. Jadi ceritanya diawali dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ilham. Menurut ceritanya Ilham, pada saat itu di suatu hari Ilham ini sudah merasa badannya udah nggak enak. Jadi dia sering buang-buang air besar pada hari tersebut. Dia nggak tahu apa yang terjadi pada diri dia, yang jelas memang ada sesuatu yang nggak beres lah dan kesehatannya. Dan menurut Ilham sebenarnya di hari tersebut, karena dia memang juga nggak sekolah kan, dia tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Waktu itu ketika dia merasa perutnya sering
mules gitu kan. Dia ini sengaja dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya, itu nongkrongnya di bagian belakang rumah aja, karena memang jarak WC dia pada saat itu dengan bangunan rumah dia ini kan agak cukup jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia pengen buang air besar atau buang air kecil kan otomatis dia membutuhkan waktu untuk sampai menyeret badannya ke WC tersebut. Itulah yang kemudian membuat si Ilham pada hari tersebut dia khusus menghabiskan waktunya di bagian belakang rumahnya. Dan ketika malam, menurut Ilham, dia pikir ya sudahlah, udah selesai mungkin ya, saya sudah seharian buang-buang air terus, masa sih sampai malam saya juga harus buang-buang air terus gitu kan. Dan ketika malam sekitar jam 8 si Ilham ini tidurlah di kamarnya. Dia kan tidur di bawah ya, sementara anak muda satunya lagi tuh kan tidur di atas ranjang. Dan ketika dia baru saja tidur, dia baru terlelap berapa menit lah katakan, si Ilham ini ngerasa mules lagi katanya perutnya waktu itu. Dan karena memang namanya orang yang kita bayangkan gini deh, kita kalau lagi kena diare gitu kan kadang kita nggak bisa ngontrol ya kapan kita bisa nahan, kapan kotoran tersebut bisa kita keluarkan gitu kan. Dan itulah yang terjadi pada diri Ilham pada saat itu. Jadi ketika dia kebangun, dia ngerasa mules, dia niatnya pengen segera menyeret badannya menuju ke kamar mandi malam hari itu, tapi nggak keburu gitu. Karena sakit yang luar biasa yang dia rasakan, sebelum dia sempat keluar dari pintu kamarnya, pada akhirnya mohon maaf ya, kotoran Ilham pada saat itu akhirnya keluar di sana dan berceceran di dalam kamarnya. Dan kebetulan ketika si Ilham mengeluarkan kotoran tersebut, posisi pintu kamarnya lagi terbuka, dan di depan ruangan kamarnya tersebut ada sebuah ruangan kecil di mana tempat ayahnya pada saat itu sedang makan dalam waktu yang bersamaan. Dan karena waktu itu bapaknya si Ilham ini mungkin posisinya dia sedang makan, kemudian dia juga memiliki faktor yang sejak awal dia memang tidak menyukai anaknya sendiri, yaitu Ilham. Dan pada saat itu dia harus melihat kotoran berceceran di mana-mana di hadapan dia. Otomatis pada saat itu si bapaknya Ilham ini langsung marah dan langsung berdiri gitu ya dari posisi duduknya pada saat itu untuk memanggil istrinya sambil marah-marah kan, memanggil ibunya si Ilham. Dia sambil bentak-bentak si Ilham, maki-maki si Ilham gitu. Dan ada satu momen yang saya lihat di mana si bapaknya Ilham ini secara mendadak begitu saja dia menendang bagian apa sih kalau di sini nih, di bagian batang lehernya si Ilham, sampai si Ilham ini terjungkal ke belakang. Dan waktu itu menurut si Ilham dia udah nangis nih ketika ditendang sama bapaknya, karena selama ini kan dia selalu menganggap apapun yang dilakukan oleh bapak atau ibu, yaitulah love language-nya mereka gitu. Si Ilham sudah berusaha untuk berbesar hati untuk menganggap hal tersebut sebagai sebuah apa ya, sesuatu yang tidak dia masukkan ke dalam hati sebagai sebuah luka gitu. Tapi di malam itu ketika dia melihat kemarahan bapaknya yang teramat sangat, kemudian dia ditendang sampai dia terjungkal gitu ke belakang, nggak tahu kenapa si Ilham langsung ngerasa kayak hatinya hancur berkeping-keping katanya. Dia langsung nangis, dia langsung minta ampun sama bapaknya, dia minta maaf, dia ngomong dia nggak sengaja pak, saya nggak sengaja pak, ampunin Ilham, saya nggak sengaja. Cuman waktu itu bapaknya bukannya malah reda gitu ya emosinya melihat tangisannya si Ilham, justru malah semakin ngamuk kan. Sementara si ibunya sama sekali nggak ngebelain Ilham sama sekali, dia cuman ngambil air di ember untuk nyiram kotorannya si Ilham gitu ya, supaya nggak mengotori isi kamar itu lagi. Dan waktu itu si Ilham ini bercerita ketika dia nangis, dia terseduh-seduh minta ampun sama bapaknya, itu tiba-tiba aja seekor kucing yang selama ini selalu dipelihara oleh si Ilham gitu ya, ketika aduh sedih, ketika si Ilham nangis jerit-jerit gitu, kucing itu datang ke Ilham kayak tahu kalau Ilham itu lagi disakitin sama orang tuanya. Jadi kalau menurut si Ilham, kucing tersebut sudah Ilham temukan sejak kucing itu bayi. Jadi kucing terlantar gitu ya, Ilham bawa pulang ke rumah. Meskipun orang tuanya Ilham juga nggak terlalu suka dengan kucing, tapi Ilham bersikeras untuk memelihara kucing tersebut dan mereka makan bareng. Ilham kan makannya di bawah ya, mereka selalu makan bareng. Si Ilham dengan si kucing itu sebelah-sebelahan gitu dari residual memorinya. Jadi itulah yang membuat si Ilham ini kayak memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan kucing tersebut. Dan ketika Ilham melihat kucing itu datang kepada dia ketika bapaknya lagi marah,
Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Ilham pada saat itu adalah dia takut nanti bapaknya ikut marah sama kucing itu gitu. Jadi dia takut kalau kucing kesayangan dia itu ikut dipukul atau ditendang oleh bapaknya. Jadi waktu itu ketika bapaknya lagi marah, posisinya si Ilham lagi terjungkal gitu ya, badannya kena kotoran semua. Itu dengan sigap Ilham itu ambil kucingnya terus dipeluk sama dia, didekap sama dia, maksudnya supaya bapak jangan mukul kucingnya Ilham gitu, cukup Ilham aja. Dan waktu itu yang terlihat dari residual memorinya si Ilham, ketika si Ilham ini posisinya lagi meluk kucingnya sambil nangis minta ampun sama bapaknya, dia berusaha untuk melindungi bagian kepalanya, wajahnya supaya nggak dipukulin sama bapaknya kan. Bapaknya ini nyeret bagian belakang dari bajunya si Ilham gitu ya, nyeret si Ilham. Kemudian dia buka lemari yang ada di dalam kamar tersebut, dan Ilham dimasukin ke dalam lemari tersebut bersama kucing yang lagi dia peluk waktu itu. Dan kalau saja kalian pada saat itu bisa ikut menyaksikan bagaimana gambaran yang terjadi di dalam residual memorinya si Ilham, kalian pasti akan nangis. Karena jujur inilah yang pada akhirnya membuat saya agak lama untuk menceritakan kisah si Ilham, karena saya capek nangis ngedenger anak seusia Ilham dengan segala kespesialan yang dia punya melakukan sebuah kesalahan dan diberikan hukuman yang sangat berat. Dia dipukulin sampai dia nangis-nangis minta ampun sama orang tuanya gitu ya. Itu membuat saya nangis mungkin hampir 4 harian di kamar, mood saya hancur. Karena saya membayangkan bahwasanya setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Walaupun dia memiliki keterbatasan, dia memiliki sesuatu yang spesial, mereka berhak untuk dicintai oleh kita sebagai orang tua. Dan kembali lagi ke kisah si Ilham, saya nggak tahu apa yang kemudian terjadi kepada orang tuanya Ilham selama 2 hari berikutnya ya. Karena memang kemudian yang terlihat dan terbaca oleh saya tentu saja hanya residual memori yang dimiliki oleh si Ilham itu sendiri. Jadi ketika si Ilham ini ditarik bersama kucing yang dia dekap pada saat itu, dimasukkan di dalam lemari, kemudian dikunci oleh bapaknya. Terdengar sekali jelas bapaknya memberitakan orang yang ada di rumah tersebut untuk jangan membukakan pintu lemari ini sampai saya sendiri yang ngebukain nanti. Jadi di sanalah Ilham bersama kucingnya dikurung di dalam lemari tersebut selama 2 hari 2 malam. Dan selama 2 hari di dalam lemari tersebut, Ilham ini memang benar-benar lagi gak enak badan. Jadi apa yang terlihat adalah dia beberapa kali buang air besar di dalam lemari tersebut. Jadi buang air besarnya itu udah cair karena dia sakit kan. Dan dia juga sudah berkali-kali nangis minta sama orang tuanya dari dalam lemari tersebut, "Bu, ampunin Ilham. Ilham sakit. Ilham sakit, Pak, Bu. Keluarin Ilham." Tapi waktu itu gak ada yang peduli sama Ilham. Dia sama sekali gak dikeluarin gitu. Bahkan ditengok aja enggak. Dan menurut Ilham pada saat itu ketika dia menangis gitu ya, hal yang bisa membuat dia berhenti sementara menangis adalah sorot sinar kedua mata kucingnya yang waktu itu ikut masuk ke dalam lemari yang lagi natap dia gini gitu. Itu yang membuat si Ilham ini sedikit banyaknya merasa, oh nggak apa-apa deh, saya di sini, ada dia yang nemenin saya. Dan yang harus kalian tahu, lemari tempat di mana si Ilham ini waktu itu dikurung ya, itu lemari kayu yang sama sekali nggak ada lubang udaranya. Jadi benar-benar pengap. Dan kalian bisa membayangkan rasanya seperti apa waktu itu menjadi Ilham dalam kondisi tidak sehat badannya. Dia harus dikurung di sana tanpa mendapatkan pasokan oksigen yang harusnya dia dapatkan untuk bernafas secara normal. Dan meskipun pada akhirnya si Ilham ini tidak bisa mengingat apapun mengenai siapa nama dia, siapa nama kucingnya dia gitu ya. Yang Ilham tahu pada saat itu adalah kucing tersebut adalah kucing kesayangannya yang selalu menemani Ilham sejak awal sampai akhir kehidupannya. Dan waktu itu ketika si Ilham ini harus menjalani beberapa jam yang cukup menyiksa di dalam lemari tersebut, Ilham bercerita bahwa dia sempat ngobrol dengan kucingnya gitu ya. Dia ngajak bicara kucingnya sekedar untuk menghibur dirinya waktu itu bahwa dia nggak sendirian. Dan ketika saya bertanya kepada Ilham, apakah dia merasa takut ketika dia dikurung di dalam lemari tersebut? Ilham bilang,
Nggak tahu. Kenapa dia bilang nggak tahu? Karena alasannya adalah Ilham bilang, dia juga merasakan ketakutan yang sama ketika dia menjalani kesehariannya seperti biasa. Ketika dia bangun tidur dan harus bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Bayangkan, dia memiliki ketakutan itu tersendiri di dalam hatinya di setiap hari dia hidup. Dan di satu sisi ketika dia berada di dalam lemari tersebut, dia dikurung dalam keadaan sakit. Dia juga memiliki ketakutan tersendiri bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi terhadap diri dia. Dan semuanya itu terasa seperti sama, seperti seimbang. Lalu jika ditanya bagaimana kemudian proses si Ilham ini akhirnya meninggal dunia setelah dia dikurung selama 2 hari 2 malam di dalam lemari tersebut, Ilham menjawab dia tidak ingat. Dan inilah kebanyakan yang saya dapatkan dari residual energi yang saya temui ya, bahwa satu-satunya pertanyaan yang terus menjadi misteri dan sepertinya akan tetap menjadi misteri dan akan tetap saya biarkan menjadi misteri adalah bagaimana proses pencabutan nyawa tersebut terjadi. Jadi setiap residual energi yang meninggal itu tidak akan pernah ingat bagaimana proses pencabutan nyawa mereka terjadi. Itu adalah misteri semesta yang memang kita sebagai manusia biasa mungkin tidak berhak untuk mengetahuinya sedalam apapun ilmu yang kita miliki. Yang waktu itu Ilham merasakan hanyalah perutnya katanya melilit, sakit sekali. Rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan ketika dia berusaha untuk menahan rasa sakit tersebut sambil memeluk kucing kesayangannya, Ilham merasa badannya tuh kayak dingin. Jadi keringat dingin itu kayak ngucur di badannya. Dan rasa sakit yang awalnya dia rasakan di perut itu perlahan naik ke lambung. Lalu lama-kelamaan itu rasa sakitnya membuat dia sesak nafas. Dan sebelum nafas terakhir Ilham dilepaskan, Ilham ini sempat mengingat bahwasanya pada saat itu dia melihat wajah kucingnya waktu itu ya, itu mendekat ke arah pipinya dan mengusap pipinya seperti ini. Jadi si Ilham ini ngerasa banget bulu-bulu lembut tersebut itu menyentuh pipinya untuk yang terakhir kali. Dan ketika dimana momen dari kehidupan si Ilham ini berhenti, sayangnya di sana jugalah residual memori milik Ilham ini ikut berhenti. Jadi kita bisa kategorikan Ilham ini sebagai sosok residual energi yang memang residual memorinya ikut berhenti ketika kehidupannya selesai gitu ya. Jadi dia tidak bisa lagi melihat atau memastikan apa yang kemudian terjadi setelah dia meninggal dunia. Jadi misalkan ada di antara kalian yang kemudian bertanya atau ikut merasa prihatin dengan nasib kucingnya Ilham bagaimana setelah Ilham meninggal, sayangnya saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti gitu tentang bagaimana kabar kucing Ilham selanjutnya. Karena memang residual memori yang bisa saya baca dan saya lihat dari sosok si Ilham itu yang sudah berhenti ketika si Ilham meninggal dunia. Bahkan ketika Ilham menanyakan hal yang sama kepada saya waktu itu mengenai apakah kucing saya selamat atau tidak, apakah kucing saya dibiarkan keluar dari dalam lemari itu atau tidak ketika saya sudah meninggal, saya nggak bisa ngejawab. Saya cuma bisa bilang saya nggak tahu Ilham, saya nggak bisa ngeliat, maafkan saya, itu keterbatasan saya. Dan karena alasan tersebutlah pada akhirnya yang membuat si Ilham ini menjadi merasa lebih nyaman untuk menyembunyikan dirinya setelah dia berubah menjadi residual energi ya. Dan salah satu tempat yang paling nyaman bagi si Ilham adalah di dalam lemari. Karena mungkin sebuah lemari adalah sesuatu tempat yang memiliki keterikatan tersendiri terhadap dirinya si Ilham. Tempat di mana dia mengakhiri, kemudian memulai lagi kehidupannya sebagai residual energi dalam proses dimensi yang berbeda. Dan kalau ditanya apakah lemari tempat di mana si Ilham ini ditemukan pada saat itu adalah tempat di mana si Ilham ini meninggal dunia, jawabannya tidak. Karena memang tidak mesti segala sesuatu itu harus memiliki keterikatan secara langsung dengan sosok residual energi ya, untuk dipilih menjadi sebuah tempat di mana residual energi tersebut menetap. Jadi si Ilham ini bahkan pernah bercerita bahwa dia pernah diusir berkali-kali dari tempat dia bersembunyi sebelumnya oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengusir hal-hal semacam residual energi seperti halnya si Ilham gitu ya, karena mungkin dianggap mengganggu atau dianggap cukup menakutkan oleh orang yang memiliki rumah tersebut atau benda tempat di mana si Ilham ini menetap gitu. Jadi memang lemari tempat di mana kerabat saya tinggal itu menjadi salah satu tempat terakhir di mana si Ilham
merasa nyaman dan memutuskan untuk menetap di sana. Dan ketika pada akhirnya saya dan Ilham ini melakukan komunikasi pun, si Ilham ini secara agak ketakutan ya, bisa dikatakan, dia meminta kepada saya untuk jangan mengusir dia dari tempat tersebut. Karena bagi dia untuk menemukan kembali tempat yang nyaman untuk dia bersembunyi adalah sesuatu yang cukup sulit. Dia berjanji bahwa dia tidak akan menjadi sosok entitas yang usil ataupun jahil gitu kan. Kalaupun pada saat itu mungkin keberadaannya sempat menimbulkan suara atau menimbulkan ketakutan tersendiri bagi pemilik rumah, Ilham ini bahkan sempat meminta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi asalkan dia tidak diusir. Dan ya, pembelajaran yang bisa sama-sama kita dapatkan dari cerita kisah sosok si Ilham ini sebenarnya banyak ya, baik itu dari sisi sebagai orang tua ataupun sebagai seorang individual. Dan menurut saya kalau dilihat dari sisi orang tua gitu ya, pembelajaran yang bisa kita ambil untuk anak-anak kita adalah bagaimanapun kondisi anak-anak kita itu adalah darah daging kita, dan sudah selayaknya kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri mereka, dan kita wajib untuk memberikan kasih sayang terhadap mereka terlepas dari keadaan apapun yang mereka dapatkan ketika mereka dilahirkan. Karena tidak ada satupun anak yang bisa memilih siapa orang tua mereka, dan tidak ada satupun anak yang bisa memilih dalam kondisi apa mereka dilahirkan. Dan kalau secara individual, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa besar hati si Ilham yang selalu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sebagai sesuatu yang tidak menyakitkan di dalam hatinya gitu. Meskipun dia diperlakukan dengan kasar oleh keluarganya sendiri, meskipun dia selalu diejek oleh teman-temannya, dia selalu menganggap segala sesuatunya adalah sebuah candaan yang membuat dia cukup bahagia untuk menjalani hari-harinya, dan tidak memilih untuk menjadikan semua ejekan-ejekan tersebut sebagai sesuatu negatif yang mempengaruhi pikiran dan hatinya. Dia justru menganggap hal-hal tersebut menjadi sebuah hiburan yang bisa membuat dia yakin bahwasanya Tuhan itu sayang sama dia dengan cara yang berbeda. Dan buat Ilham sendiri, jujur saya masih kurang tahu ya apa yang sebenarnya membuat si Ilham secara keduniawian belum bisa sirna residual energinya. Mungkin karena rasa penasarannya yang cukup dalam terhadap bagaimana nasib kelanjutan dari kucing kesayangannya, atau mungkin rasa sedih yang belum bisa dia lepaskan atas segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupannya dulu, atau mungkin juga karena adanya rasa tidak terima gitu ya atas akhir yang dia dapatkan dalam kehidupannya, tapi memang secara lisan, secara ucapan gitu, si Ilham ini masih belum bisa tahu bagaimana cara mengungkapkan kekecewaan di dalam hatinya, karena memang usia dia masih sangat kecil kan ketika dia meninggal. Saya nggak tahu apa sebenarnya penyebab utama dari nyangkutnya si Ilham sampai saat ini di dunia, tapi saya berharap bahwasanya kita semua yang mendengarkan kisah Ilham bisa ikut mendoakan beliau. Meskipun kita nggak tahu siapa nama aslinya si Ilham ya, saya percaya bahwasanya setiap doa yang tulus mengalir dari setiap hati yang tulus mendoakan, itu nantinya akan bisa sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa memberikan energi yang positif kepada sosok si residual energi itu sendiri. Kita tentu sama-sama berharap bahwa si Ilham ini bisa segera menjalani prosesnya dengan cepat, dengan baik, dengan layak, dan kemudian bisa ikut sirna bersama ruhnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, maka jadikan ceritanya sebagai pengalaman. Namun jika tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah selalu nonton, yang sudah selalu setia komen, yang sudah share, supaya teman-temannya bisa ikut tahu tentang cerita ini. Sehat selalu kalian semua. Saya juga mohon doanya supaya diberikan kelancaran, karena ini adalah bulan-bulan menjelang HPL saya ya. Semoga kita semua selalu diberkahi dan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.